Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati golongan orang-orang yang selamat dengan umat pertengahan. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan begitulah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat pertengahan. Atau sering juga disebut dengan umat wasatiyah, umat yang moderat, umat yang tidak ekstrim. Ekstrim dalam artian bukan golongan orang-orang yang suka melampaui batas dalam segala sesuatu, dan juga tidak masuk golongan orang-orang yang suka meremehkan segala sesuatu. Jadi umat yang moderat adalah umat yang pertengahan, ya. Dan yang pertengahan inilah yang menjadikan mereka itu mudah istiqomah. Ya. Kalau seseorang itu kemudian ekstrim, dia memberatkan diri dalam segala sesuatu, dia sendiri tidak akan mampu melakukannya dalam waktu yang lama. Begitu juga orang-orang yang kemudian meremehkan segala sesuatu, mereka juga tidak akan pernah selamat, karena banyak perkara-perkara yang kemudian membutuhkan sebuah usaha, sebuah ikhtiar yang kemudian dilakukan secara sungguh-sungguh. Nah, tentu pertengahan itu dalam segala hal, termasuk juga dalam ibadah dan seterusnya. Nah, begitu juga kita diharapkan pertengahan baik secara personal kita, begitu juga dalam sosial kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang hanya selalu berpikir tentang diri kita sendiri. Dan kita juga tidak boleh habis semuanya untuk masyarakat kita, orang lain. Ya. Orang-orang yang selalu berpikir tentang diri mereka sendiri, ya, baiknya sendiri, ibadahnya sendiri, keuntungannya sendiri, inilah muncul masalah besar dari umat ini. Adanya korupsi adalah orang yang berpikir tentang dirinya sendiri. Adanya carut-marut dalam segala sesuatu karena banyak orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ya. Kalau kita lihat, Indonesia ini sebuah negeri yang makmurnya sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita berbicara tambang, berbicara ikan, berbicara pertanian, semua itu Indonesia itu sangat luar biasa. Tetapi apa? Kita hidup di negara yang kaya raya ini, tapi masih banyak orang lapar. Masih banyak orang yang makan susah. Ya, sakit berobat susah. Kenapa? Banyak orang-orang yang hanya berpikir diri mereka sendiri. Ini, jadi kenapa pertengahan itu menjadi sesuatu yang kemudian penting? Karena bukan hanya untuk dia selamat diri sendiri, enggak, tetapi bagaimana kita menjaga kebersamaan itu. Ya, bolehlah mungkin dia untung saat itu, tapi belum tentu nanti anak keturunan dia kan bisa selamat dari, ya, akibat dari perilaku-perilaku yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, jadilah yang pertengahan. Pertengahan artinya boleh kita membangun diri kita sendiri, tapi juga bangunlah sosial. Jadilah orang yang sukses untuk diri kita sendiri, tapi berusahalah untuk mensukseskan bagaimana masyarakat kita. Ya, bahkan begitu banyak perintah-perintah dalam agama agar di saat kita kemudian berusaha untuk mementingkan kepentingan umum, ya, kepentingan masyarakat, tentu kita juga akan mendapatkan dampak positif dari usaha tersebut. Ya. Kalau kita berbicara tentang agama dan secara khusus kita juga berbicara tentang demokrasi, ya, negara kita, namanya di antara kewajiban kita adalah bagaimana kita harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak hanya mementingkan diri kita sendiri itu. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, Bapak Ibu sekalian.
Kita tidak mungkin akan hidup mencukupi dengan kebutuhan kita sendiri. Tidak mungkin. Ya, orang itu pasti membutuhkan orang lain. Nah, dan salah satu keberhasilan dan kesuksesan itu adalah di saat kita berpikirnya sosial, berpikir tentang bagaimana lingkungan kita, berpikir tentang masyarakat kita. Itu adalah hal yang kemudian sangat penting. Dan Islam adalah agama sosial. Ya, kita menjaga sholat berjamaah. Kenapa? Karena kita ingin berjamaah bersama-sama. Ya, kita ingin mendapatkan pahala. Dan pahala berjamaah jauh lebih besar. Begitu amal-amal yang kemudian kita wujudkan secara berjamaah, itu juga pahalanya lebih besar. Ya. Nah, maka di dalam pergaulan sosial ini, Bapak Ibu sekalian, ada hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Adanya hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Kalau hak dan kewajiban ini diperhatikan, maka kehidupan sosial kita akan baik. Nah, dan ini termasuk amalan-amalan yang sangat luar biasa dalam Islam. Apa itu? Jadi sebagaimana hadis dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Ya, hak sesama Muslim mereka adalah ada 6. Berarti ada 6 kewajiban yang harus kita tunaikan, begitu juga ada 6 hak yang harus kita dapatkan dalam kehidupan sosial. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kita itu berhak. Orang misalnya kita lagi duduk, ya tahu-tahu ada orang lewat, saudara kita lewat, kita itu punya hak untuk mendapatkan salam dari mereka. Begitu juga di saat kita kemudian lewat, saudara kita duduk, saudara kita lewati, itu kewajiban kita juga mengucapkan salam kepada mereka. Dan di dunia ini, di seluruh negara manapun, tidak ada ucapan salam yang lebih baik daripada ucapan Islam. Ya. Termasuk dalam tradisi kita saja, bahasa Jawa, ya, ataupun bahasa Indonesia, itu jauh daripada ucapan salam. Ya, kalau di kita mungkin kan apa? Permisi, nyuwun sewu, dari langkung. Itu hanya sebatas sebuah etika, tetapi tidak mengandung nilai lebih. Coba berbeda dengan salam. Di saat kita mengucapkan assalamualaikum, keselamatan atas engkau. Artinya kita doakan semoga engkau senantiasa dalam keselamatan. Ya. Warahmatullah, dan semoga engkau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh, dan semoga engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sekali kita mengucapkan salam, kita mendoakan 3 kebaikan yang 3 kebaikan itu tidak terbatas. Ya, keselamatan. Siapa sih orang yang tidak ingin didoakan selamat terus? Siapa sih orang yang tidak ingin selalu hidupnya dirahmati oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah? Dan siapa sih yang tidak ingin orang yang hidupnya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga salam ini mengandung sebuah nilai yang sangat besar. Bahkan apa? Dari salam itulah perjalanan menuju surga itu ditempuh. Ya, sekali lagi, dari salam inilah perjalanan menuju surga itu ditempuh. Ya, sehingga kita itu heran, kadang ada orang enggan, malas mengucapkan salam. Kenapa? Mereka tidak memahami itu. Saya katakan, salam itu adalah langkah pertama orang itu masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala adullukum ala syai'in. Ya. Dalam riwayat hadis sebelum dikatakan la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian mukmin. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan keimanan kalian itu tidak bisa diwujudkan kecuali kalian saling menyayangi di antara kalian. Ya. Nabi bersabda, keimanan kalian tidak akan bisa terwujud kecuali kalian saling menyayangi di antara kalian. Kemudian dikatakan setelah itu apa? Wala tu'minu hatta tahabbu. Kemudian awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya. Maukah saya ajarin sebuah amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Itu apa? Afsus salam bainakum, yaitu tebarkan salam di antara kalian, ucapkan salam. Sehingga tadi surga itu akan dimasuki oleh orang-orang mukmin. Dan mukmin itu hanya bisa diraih dengan orang-orang yang memiliki karakter bisa menyayangi di antara mereka itu.
Dan orang itu akan bisa menyayangi di antara mereka diawali dengan kebiasaan mereka mengucapkan salam di antara mereka. Jadi kita jangan memandang rendah, dan kita juga tidak boleh meremehkan tadi. Kenapa? Karena langkah pertama orang menuju surga adalah kebiasaan mereka untuk mengucapkan salam di antara mereka itu. Kelihatan sepele, ringan, tetapi itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di antara kita. Begitu juga kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, kita itu luar biasa. Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Dengan cara apa berterima kasih? Jawablah salam dia itu. Bahkan para ulama mengatakan menjawab salam kalau kita sendirian maka hukumnya wajib ain. Ya, wajib ain artinya tidak boleh tidak. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu sedang banyak, saya ucapkan salam maka satu orang saja udah cukup. Tapi kalau pas kita sendirian ada orang ucapkan salam kepada kita, maka hukumnya itu adalah wajib. Wajib harus dibalas itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk terima kasih kita kepada saudara kita yang mendoakan keselamatan, keberkahan, dan juga rahmat untuk kita. Ini sesuatu yang kemudian sangat penting itu. Jadi biasakan kita mendoakan saudara-saudara kita, mereka mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya. Itu berarti bagi kita itu kewajiban untuk saudara kita, begitu juga itu menjadi hak kita. Ya, kita sesama muslim, kalau kita muslim maka kita berhak untuk mendapatkan salam dari saudara-saudara kita itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara hak dan kewajiban dalam kita berteman, bersosial adalah apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu mengundangmu, maka penuhi undangannya. Ya. Maka disebutkan barang siapa yang diundang oleh saudaranya dan dia tidak hadir, maka dia telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu tradisi yang dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau umat ini kemudian dia diundang nggak hadir, diundang nggak hadir, Nabi bersabda, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku, bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan di dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa dia diundang ya untuk walimatul urs, itu adalah pesta pernikahan, maka maka wajib dia datang. Sehingga para ulama mengatakan undangan itu macam-macam, dan yang paling wajib dihadiri adalah undangan pernikahan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada diundang oleh saudaranya, ya seorang muslim diundang dalam pesta pernikahan, maka hukum asalnya wajib dihadiri. Wajib dihadiri. Adapun selain undangan untuk pernikahan, para ulama menyebut itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya itu tidak sampai wajib. Itu tidak sampai wajib. Tapi kalau namanya undangan pernikahan itu adalah hukumnya wajib, maka hendaknya itu dipenuhi itu. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita juga ikut merasakan kebahagiaan saudara kita yang sedang berbahagia. Ya, kita ikut senang kalau dia juga senang. Dan sekaligus apa? Kita mendoakan keberkahan untuk mereka yang melaksanakan pernikahan itu. Ini sesuatu yang penting. Ini unsur dalam interaksi sosial yang memiliki dampak sangat besar itu. Jadi sekali lagi, orang yang kemudian diundang dalam undangan kebaikan dan kalau dia tidak menghadiri, Nabi bersabda dia telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah fa'idas tansahaka fansah. Jika saudaramu meminta nasihat, maka nasihati dia. Nasihati dia, kasih dia masukan, kasih dia saran. Kalau kemudian kita tidak bisa saran-saran yang detail, nasihat-nasihat yang detail, maka berikanlah saran-saran, nasihat-nasihat yang umum. Contohnya apa? Tentang pentingnya kesabaran. Karena biasanya orang minta nasihat, minta arahan itu apa? Biasanya sedang ada masalah. Ya, maka apa? Berikan nasihat-nasihat yang sifatnya umum kalau kita memang tidak tahu detailnya. Contoh dengan apa? Dengan pentingnya sabar dalam menghadapi cobaan dalam hidup. Ya. Kemudian kita ingatkan pula bahwasanya roda kehidupan itu berputar. Tidak mungkin orang selamanya di atas dan tidak mungkin juga orang selamanya di bawah. Mustahil. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan per hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Dan
Di kulli syai'in ajal. Segala sesuatu itu punya ajal, punya umur. Namanya senangnya orang pun ada umurnya. Berapa lama orang Allah takdirkan dia senang. Begitu juga musibah pun ada umurnya. Tidak mungkin orang itu selamanya dalam musibah, itu mustahil gitu. Nah, dan biasanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang saudara-saudara kita itu perlu untuk curhat kepada kita. Curhat hanya sebatas apa? Sebatas berbagi untuk meringankan beban itu. Sehingga harapannya apa? Harapannya dia ada orang-orang yang bersimpati, berempati, sehingga dia tidak menghadapi ujian itu seakan-akan sendirian. Jadi seakan apa sih gunanya saya berteman? Apa sih gunanya saya bermasyarakat? Toh ada musibah saya menghadapinya sendiri. Nah, maka di saat saudara-saudara kita butuh nasihat, berikanlah dia nasihat. Ya, maka salah satu strategi setan, di saat menggoda Adam itu apa? Dia mengatakan, inilakum nasihun amin. Ya, setan itu mengatakan, ya Adam, saya adalah nasihun amin. Saya adalah seorang pemberi nasihat yang amanah. Kenapa? Karena pentingnya nasihat, sehingga kemudian Adam pun tergoda ya oleh iblis itu. Kenapa? Dia datang dengan mengatakan saya adalah pemberi nasihat yang amanah. Itu menunjukkan bahwasanya kadang nasihat itu betul-betul dibutuhkan. Dan orang itu kadang begitu mengharap nasihat. Minimal apa? Kehadiran saudaranya dalam dia menghadapi masalah ujian. Ya, sebagai bentuk simpati, empati kita untuk saudara kita itu. Bahkan apa? Pentingnya nasihat. Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasihat. Agama itu sendiri adalah nasihat. Agama sendiri adalah nasihat semuanya itu. Sehingga apa? Kita jangan menjadi orang-orang yang mengabaikan ya kadang saudara kita. Boleh nggak kita memberikan nasihat di saat kemudian kita tidak diminta? Boleh. Dan nasihat itu juga artinya adalah sesuatu yang ikhlas murni. Ya. Di saat kita memberikan nasihat, berikanlah nasihat sebagai bentuk atas kecintaan kita kepada saudara kita. Yaitu berikanlah nasihat dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kenapa? Nasihat-nasihat yang kemudian terucap dari hatinya, itu biasanya nasihat-nasihat itu mudah masuk juga ke dalam hati kita. Ya, ini salah satu pentingnya keikhlasan di dalam kita memberikan nasihat kepada saudara kita. Karena nasihat-nasihat yang dari hati kita itu cenderung akan lebih mudah masuk ke dalam hati saudara kita itu. Sehingga nasihat itu adalah menjadi sesuatu yang kemudian sangat penting. Kemudian yang seterusnya adalah dikatakan wa idza atasha fahamidallah wasyamidhu. Jika saudaramu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan doa yarhamukallah. Ya. Jadi bersin itu sebuah anugerah Bapak Ibu sekalian. Bersin itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dari tubuh kita penyakit, sakit ya, sehingga kemudian orang itu akan sehat itu. Nah, maka orang-orang yang bersin, jangan sekali-kali kita orang Islam mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak sesuai tuntunan. Kenapa? Karena bersin itu sebuah anugerah nikmat dari Allah SWT, sehingga kita syukuri dengan kita ucapkan apa? Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, di saat saudara kita bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka apa? Hendaknya dia doakan. Doa dengan doa apa? Yarhamukallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya, karena bersin adalah termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita doakan mereka agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi juga ya, kalau kemudian kita yang sendiri bersin ya, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, setelah itu apa? Kita didoakan oleh saudara kita, yarhamukallah, maka hendaknya kita doakan lagi saudara kita. Dengan apa? Dengan doa kita, yahdikumullahu wa yuslihu balak. Yahdikumullah, artinya semoga engkau senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Nah, itu sebuah ucapan yang sangat luar biasa ya dari Nabi SAW. Sehingga seorang mukmin dengan mukmin lain itu hendaknya saling menguatkan, saling mendoakan, ya, saling memperhatikan, bersimpati, empati, ya. Dan kita jangan hanya berpikir
kok harus banyak sekali pengorbanan? Enggak, semua kebaikan akan berbalas kebaikan pula. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita itu nggak ada yang gratis. Kenapa? Allah akan senantiasa balas setiap kebaikan yang kita lakukan itu. Sehingga disitulah kenapa kita tidak boleh hanya harus berpikir tentang diri kita sendiri. Ya. Kemudian seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, wa idza maridu fa'udhu. Jika saudaramu sakit maka jenguklah dia. Ya, jika saudaramu sakit jenguklah dia itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk saudaranya sakit di waktu pagi, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Bayangkan, didoakan satu malaikat saja sudah luar biasa, apalagi didoakan dengan 70.000 malaikat dan mendoakannya dari pagi sampai sore hari. Ya, begitu juga. Kalau seseorang menjenguk saudaranya yang sakit di waktu sore, maka dia akan didoakan oleh malaikat dari sore sampai waktu pagi. 70.000 malaikat. Menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara kita. Dan menjaga orang sakit tidak harus kita membawa oleh-oleh, tidak itu. Ya, ini kadang salah kaprahnya di masyarakat. Di saat sehat nggak pernah dibawain oleh-oleh. Tapi kalau pas sakit nggak doyan makan baru dikasih oleh-oleh kan itu. Itu kurang tepat sebenarnya itu. Justru kalau kita ngasih hadiah oleh di saat dia sehat, biar apa? Biar lahap dia, senang dia makannya. Nah, pas dia sakit. Orang seluruh makanan itu rasanya pahit, siapa yang juga mau makan kan itu. Tapi itu yang terjadi di saat sakit malah begitu banyak saudara kita menghadiri makanan. Maka sebenarnya yang paling penting bukan oleh-olehnya, bukan buah tangannya, bukan bawaannya, bukan. Yang paling penting adalah doa-doa kita untuk mereka itu. Ya, kita pegang bagian yang sakit ya dari saudara kita yang sakit, kita doakan ya. Allahumma rabbanas ya. Allahumma rabbanas washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru. Atau minimal kita doakan syafaqallahu tahurun insyaallah. Ya, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepadamu dan semoga sakitmu ini adalah pembersih dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Minimal kita doakan itu. Ya, kita doakan. Dan hadis mengatakan wa idza maridu fa'udu, jika saudaramu sakit maka jenguk. Kata ada yahudu itu berarti berulang kali. Jadi menjenguk saudara yang sakit itu tidak harus sekali, bahkan semakin sering dan dia tidak keberatan, maka itu lebih baik. Berarti apa? Berarti semakin sering kita didoakan oleh malaikat tadi, kita mendapatkan pahala yang besar. Sehingga istilah dalam hadisnya wa idza maridu fa'udhunya terus berulang kita lakukan itu. Ya, misalkan gini, maka sebaiknya dalam Islam itu nggak pas orang mengatakan, ayo kita jenguk saudara kita, bapak ini yang lagi sakit. Dia mengatakan, oh kemarin saya sudah. Itu nggak boleh itu. Karena menjenguk itu, menjenguk orang sakit itu berulang artinya. Misalkan hari ini kita sudah jenguk pagi hari, dan apalagi saudara kita senang dijenguk, ya, dia tidak keberatan. Karena ada orang-orang sakit yang kemudian dalam kondisi nggak boleh dijenguk. Ya, kalau nggak boleh dijenguk maka nggak kita doakan tadi. Tapi kalau dia sendiri kemudian tidak keberatan dan senang dijenguk, mungkin hari ini kita pagi hari, besok mungkin kita sore hari. Dan kenapa? Karena kita ingin dapat pahalanya yang besar. Kita ingin dapat pahala yang begitu besar. Yang kedua, kita ingin memang betul-betul menginginkan kesembuhan bagi saudara kita itu. Sehingga jika saudaramu sakit maka jenguklah. Dan sekali lagi, yang penting doa-doa kita, bukan buah tangan kita. Kalau buah tangan kita mungkin kita nggak punya, atau ini pas tanggal tua dan seterusnya. Tapi namanya mendoakan itu tidak mengenal waktu, kapanpun kita bisa mendoakan itu. Apalagi doa-doa dari saudara kita yang ikhlas, itu luar biasa. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan oleh saudara-saudara kita yang sakit. Ya. Karena kebiasaan kebanyakan orang sakit itu kesepian, Bapak Ibu sekalian, kesepian. Dia itu nggak punya teman, dia tidak bisa kemana-mana kan gitu. Jika dia perlu untuk kita kuatkan, ya kita doakan agar dia senantiasa mendapatkan kesembuhan. Dan justru teman-teman kita yang hadir di saat kita terpuruk dalam kita sakit, itulah teman-teman kita yang luar biasa sebenarnya. Ya, kalau kita lagi enak, maksudnya itu belum tentu, ya belum tentu. Tapi kalau saudara kita kok datang di saat kita sakit, itu menunjukkan bahwa dia itu teman-teman sejati kita.
Ya, bukan hanya dia bersama-sama dengan kita dalam kondisi senang, tapi juga dia tetap bersama kita walaupun kita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi sakit, dalam kondisi terpuruk. Inilah teman yang sesungguhnya di situ. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, "Wa idza mata fatba'hu." Jika saudara Musa meninggal, maka antarkan dia ke pemakaman itu. Ya. Jadi antarkan dia. Maka dalam hadis Rasulullah bersabda, jika kita mensolati satu jenazah, kita mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. 1 gunung. Kita sholat, berapa lama sih kita sholat jenazah? Paling 2 menit, paling 2 menit, 3 menit lah lama-lamanya. Bayangkan kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Maka kalau dalam Islam, sebuah amalan yang kemudian diberikan pahala besar, itu menunjukkan amalan itu penting sekali. Amalan itu penting sekali. Apalagi kemudian hadis mengatakan, barang siapa ya, dia sebuah jenazah, di jenazah seorang jenazah, disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid, maka halal baginya syafaat itu. Itu kan luar biasa. Siapa tahu solat kita itu menggenapkan 40 orang yang kemudian menjadi syarat mendapatkan syafaat. Wah, itu kan luar biasa itu. Bayangkan seandainya kita juga yang kelak mengalami seperti itu. Di saat kemudian kita meninggal, begitu banyak orang mensolatkan kita. Artinya peluang kita selamat mendapatkan syafaat dari saudara-saudara kita, itu hal yang kemudian sangat penting itu. Nah, dan kadang kita di masyarakat masih, Bapak Ibu, melihat orang-orang yang takziah tapi tidak solati. Nah, jadi takziah itu yang paling penting sebenarnya kita mensolatkan tadi. Dan solat kita kan sederhana, solat jenazah itu ya. Jadi kita hanya dengan takbir, ya. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Ya. Baca Al-Fatihah. Takbir kedua kita baca sholawat kepada Nabi. Ya. Kemudian takbir ketiga kita doakan untuk jenazah itu. Kita doakan. Mungkin kalau kita nggak hafal semua, kita doakan yang pendek nggak apa-apa. Allahumma firlahu warhamhu fa'afi fa'fu anhu. Itu kalau memang bisanya cuma itu. Artinya kan sebentar saja kita doakan itu. Syukur-syukur doa itu dibaca secara sempurna. Ya, panjang. Allahumma firlahu warhamhu fa'afi fa'fu anhu. Wa akrim nusulahu wa wasik madkhulahu wa aksilu bil ma'i wa salji wal barad wa naqihu minal khotoya, dan seterusnya itu. Kita doakan, mungkin ini doa terakhir kita untuk saudara kita. Ya. Kemudian apa? Nabi bersabda, jika dia kemudian mengantarkannya ke pemakaman, dia dapat pahala 1 qirat lagi. Yaitu, berarti kalau dia mensolatkan, kemudian dia mengantarkan ke pemakaman, maka dia mendapatkan 2 gunung pahala yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ini amal yang luar biasa. Ya, amal yang luar biasa. Kita urus dasarnya, kita bentuk iya. Tapi paling penting juga adalah kita mensolati dan kita bisa mengantarkan ke pemakaman itu. Maka di saat Rasul kemudian beliau bersahabat tentang hadis ini, ada sahabat mengatakan, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah menyampaikan keutamaan mensolatkan jenazah, banyak orang yang kemudian mereka tidak menyempatkan sholat jenazah itu. Jadi di saat Rasul bersabda 1 gunung Uhud, orang-orang mengatakan, sungguh, berarti selama ini kita ruginya luar biasa. Kenapa? Kita kehilangan peluang-peluang amal yang sangat besar di situ. Nah, sehingga apa? Solatilah kalau saudara kita meninggal, dan antarkan ke saudara kita di tempat peristirahatan yang terakhir itu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Ya, simpati dan empati kita kepada mereka. Jadi ada 6 hak Bapak Ibu sekalian, dan itu berarti 6 kewajiban kita dalam kita bersosial. Kalau ini dilakukan, maka yang wajib ini sudah terpenuhi. Ya, yang lain-lainnya apa? Lainnya adalah sunnah-sunnah yang mustahab, yang dianjurkan agar apa? Agar hubungan dalam kita di masyarakat itu tetap harmonis. Hubungan kita baik. Kenapa? Ada hak dan kewajiban yang ditunaikan di atas mereka itu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis yang sebenarnya pendek tapi ini penting sekali, itu menunjukkan apa? Islam itu betul-betul agama kasih sayang, Bapak Ibu sekalian. Agama kasih sayang kepada siapa? Maka setiap kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, itu semuanya sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, segala ucapan, perbuatan yang menyakiti, melukai saudara kita, semuanya itu pasti berdosa itu. Ya, kenapa? Karena itu bertolak belakang dengan semangat Islam yang mengajarkan kasih sayang, perhatian, kebaikan, peduli dengan sesama kita itu.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi disunahkan kita mengucapkan salam, tapi wajib bagi kita menjawab salam. Ya. Karena terus terang, kadang kita masih temukan, kita ucapkan salam, jawab aja nggak semangat, Pak. Ya. Bahkan mungkin kelihatannya, oh kayaknya orang nggak seneng nih diucapkan salam. Wah, itu kan kebangetan itu. Kebangetan. Kenapa? Salam itu doa tulus luar biasa yang kemudian ringan di ucapan, tetapi itu memiliki dampak yang sangat besar itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam itu adalah sebuah ucapan yang itu menumbuhkan kasih sayang di antara umat itu. Umat masyarakat kalau namanya rukun, gayeng, itu nikmat luar biasa itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, siapa sih yang nggak betah di masyarakat yang masyarakatnya rukun, ya saling bahu membahu, gayeng di antara mereka? Itu pasti semuanya senang dengan kondisi masyarakat yang seperti itu. Islam itu menghadirkan kondisi kerukunan, karena sebelum Islam adanya cuma berpecah belah antar suku, antar kelompok itu. Tapi sama Islam, kemudian Islam itu disatukan semua. Sehingga Islam adalah agama yang merukunkan dalam kehidupan di masyarakat. Dan sebaliknya, provokasi adalah dosa yang sangat besar. Bahkan orang-orang yang memprovokasi, menimbulkan keretakan hubungan di masyarakat, itu di alam kubur saja sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus betul-betul menghindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dianjurkan tadi kita mendoakan saudara kita bersin. Kita juga dianjurkan untuk mensolatkan, mengiringi jenazah saudara kita seandainya mereka sakit. Ini kelihatan sepele, Bapak Ibu. Tapi kalau budaya ini hidup di masyarakat, saya kira masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang cukup menjadikan kita senang. Ya, kita betah di dalamnya, sekaligus kita mendapatkan pahala yang besar di saat kita bergaul dalam kehidupan di masyarakat itu. Jadi Islam mengajarkan bagaimana kita sukses sendiri, kita terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, kita mandiri, tapi kita juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial. Dari yang sederhana yang seperti ini, insya Allah akan tercipta lingkungan sosial masyarakat yang baik. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita ya dalam berbagai kebaikan-kebaikan di dunia ini, dan semoga betul-betul kita kelak sama-sama dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.